Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kartika Wulandari dan Robiatul Adawiyah. Pada malam hari ini, kami akan menjelaskan materi tentang anak yang mengalami hambatan intelektual atau tunagrahita. Dalam bahasa Indonesia, tunagrahita adalah istilah yang menggambarkan seseorang dengan keterbatasan intelektual atau intellectual disability. Sedangkan dalam bahasa asing atau bahasa Inggris dikenal dengan istilah mental retardation, mental deficiency, mentally handicapped, feeble-minded, dan mental subnormality. Sedangkan pengertian tunagrahita menurut beberapa ahli, yang pertama menurut AAMD Moh 1995 mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Sedangkan menurut Endang Rohyadi dan Zainal Alimin menyebutkan bahwa tunagrahita berkaitan erat dengan masalah perkembangan kemampuan kecerdasan yang rendah dan merupakan sebuah kondisi. Dan yang ketiga, menurut Mumpuniarti, istilah tunagrahita disebut hambatan mental untuk melihat kecenderungan kebutuhan khusus pada mereka. Hambatan mental termasuk penyandang lamban belajar. Ciri-ciri anak yang mengalami tunagrahita. Untuk dapat dikatakan sebagai anak penyandang tunagrahita, seseorang harus memiliki beberapa ciri-ciri berikut. Yang pertama, fungsi intelektual umum secara signifikan berada di bawah rata-rata dengan IQ tertinggi 70. Yang kedua, kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian atau perilaku adaptif. Maksudnya bahwa yang bersangkutan tidak atau kurang memiliki kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan usianya. Sedangkan yang ketiga yaitu ketunagrahitaan berlangsung pada periode perkembangan. Maksudnya adalah ketunagrahitaan itu terjadi pada usia perkembangan, yaitu sejak konsepsi hingga usia 18 tahun. Klasifikasi anak tunagrahita. Secara umum, klasifikasi anak tunagrahita yaitu ada yang pertama tunagrahita ringan, yang mana IQ-nya antara 50 sampai dengan 70. Yang kedua ada tunagrahita sedang, IQ-nya antara 30 sampai dengan 50. Dan yang ketiga yaitu tunagrahita berat dan sangat berat, IQ-nya kurang dari 30. Sedangkan klasifikasi anak tunagrahita menurut tipe-tipe klinis atau fisik yaitu yang pertama ada Down syndrome. Hal ini terjadi akibat kerusakan kromosom. Yang kedua yaitu kreatin. Hal ini terjadi karena ada gangguan hiporoid. Yang ketiga hidrosepal, yang terjadi karena cairan otak yang berlebihan. Yang keempat yaitu mikrosepali, yaitu anak yang memiliki ukuran kepala yang kecil. Dan yang kelima makrosepal, yaitu anak yang memiliki ukuran kepala yang besar. Karakteristik anak tunagrahita. Secara umum, karakteristik anak tunagrahita yaitu ada yang pertama akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas, lebih-lebih kapasitasnya mengenai hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan membio daripada pengertian. Yang kedua yaitu sosial atau emosional. Dalam pergaulan, anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara dan memimpin diri.
Ketika masih muda, mereka harus dibantu terus karena mereka mudah terperosok ke dalam tingkah laku yang kurang baik. Mereka cenderung bergaul atau bermain bersama dengan anak yang lebih muda darinya. Yang ketiga yaitu fisik atau kesehatan. Baik struktur maupun fungsi tubuh, pada umumnya anak tunagrahita kurang dari anak normal. Mereka baru dapat berjalan dan berbicara pada usia yang lebih tua dari anak normal. Sikap dan gerakannya pun kurang indah. Bahkan di antaranya banyak yang mengalami cacat bicara. Sedangkan karakteristik khusus yaitu ada yang pertama karakteristik tunagrahita ringan. Meskipun tidak dapat menyamai anak normal yang sesuai dengannya, mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Yang kedua yaitu karakteristik tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran akademik. Perkembangan bahasanya lebih terbatas daripada anak tunagrahita ringan. Yang ketiga yaitu karakteristik tunagrahita berat dan sangat berat. Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu bergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri seperti makan, berpakaian, dan sebagainya harus dibantu. Sedangkan karakteristik atau ciri-ciri pada masa perkembangan yaitu yang pertama yaitu ada pada masa bayi. Walaupun pada masa bayi ini sulit untuk segera membedakannya, tetapi para ahli mengemukakan bahwa ciri-ciri bayi tunagrahita adalah tampak mengantuk saja, apatis, tidak pernah sadar, jarang menangis, terlambat duduk, bicara, dan berjalan. Sedangkan pada masa kanak-kanak yang kedua yaitu anak tunagrahita sedang lebih mudah dikenal daripada tunagrahita ringan. Oleh karena tunagrahita sedang mulai memperlihatkan ciri-ciri klinis seperti mongoloid, kepala besar, dan kepala kecil. Yang ketiga yaitu pada masa sekolah. Masa ini merupakan masa yang penting diperhatikan karena biasanya anak tunagrahita langsung masuk sekolah dan ada di kelas-kelas SD biasa. Yang keempat yaitu masa puber. Perubahan yang dimiliki remaja tunagrahita sama halnya dengan remaja biasa. Pertumbuhan fisik berkembang normal, tetapi perkembangan berpikir dan kepribadian berada di bawah usianya. Selanjutnya ada penyebab tunagrahita. Seseorang menjadi tunagrahita disebabkan oleh berbagai faktor. Strauss membagi faktor penyebab ketunagrahitaan menjadi dua gugus, yaitu ada endogen dan eksogen. Faktor endogen sendiri apabila letak penyebabnya pada sel keturunan. Sedangkan faktor eksogen adalah hal-hal di luar keturunan, misalnya infeksi, virus yang menyerang otak, benturan kepala yang keras, radiasi, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa penyebab tunagrahita, yaitu yang pertama faktor keturunan, lalu ada gangguan metabolisme dan gizi, yang ketiga infeksi dan keracunan, yang keempat trauma dan zat radioaktif, yang kelima masalah pada kelahiran, dan yang keenam yaitu faktor lingkungan. Usaha pencegahan tunagrahita. Dengan ditemukannya berbagai penyebab ketunagrahitaan sebagai hasil penyelidikan oleh para ahli dan diikuti dengan berbagai upaya pencegahannya. Berbagai alternatif upaya pencegahan yang disarankan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan genetik, diagnostik prenatal, imunisasi, tes darah,
program keluarga berencana, tindakan operasi, sanitasi, pemeliharaan kesehatan, dan intervensi dini. Jenis layanan bagi anak tunagrahita. Pendidikan luar biasa, khususnya pendidikan anak tunagrahita, bukanlah program pendidikan yang seluruhnya terpisah dan berbeda dari pendidikan pada umumnya. Pendidikan luar biasa yang termasuk pendidikan tunagrahita hanyalah menunjuk kepada aspek-aspek yang unik atau tambahan, seperti hal-hal yang perlu dirujuk secara khusus karena kelainannya. Semakin ringan kelainan yang disandangnya, maka semakin sedikit layanan yang diperlukan. Dan sebaliknya, jika semakin berat kelainannya, maka semakin banyak pula pelayanan pendidikan yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, jenis layanan untuk anak tunagrahita perlu mendapat perhatian sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Berikut ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan jenis layanan anak tunagrahita. Yang pertama yaitu tempat dan sistem layanan. Tempat khusus atau sistem segresi. Sistem segresi hanya menyelenggarakan pendidikan untuk anak luar biasa saja. Tempat pendidikan yang termasuk sistem segresi adalah sekolah khusus, sekolah dasar luar biasa, kelas jauh, guru kunjung, dan juga lembaga perawatan. Terus ada di sekolah umum dengan sistem integrasi terpadu. Sistem integrasi memberikan kesempatan kepada peserta anak tunagrahita untuk belajar, bermain, atau bekerja sama dengan anak-anak normal. Yang kedua ada ciri khas pelayanan. Ciri khas pelayanan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ciri khusus dan juga prinsip khusus. Dengan adanya pelayanan ini bertujuan untuk mendorong anak yang mengalami tunagrahita sehingga mereka memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Yang ketiga ada strategi dan media. Strategi pembelajaran untuk anak tunagrahita tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Untuk menentukan strategi pembelajaran, guru harus memperhatikan tujuan pelajaran, karakteristik murid, dan ketersediaan sumber belajar. Strategi yang dapat digunakan untuk mengajar anak tunagrahita diantaranya strategi pengajaran yang diindividualisasikan, strategi kooperatif, strategi modifikasi tingkah laku, dan untuk media pembelajarannya, anak tunagrahita membutuhkan media seperti alat bantu belajar yang lebih banyak, mengingat keterbatasan kecerdasan intelektual yang dimilikinya. Dan yang keempat ada evaluasi. Untuk evaluasi belajar ini, anak tunagrahita membutuhkan rumusan ketentuan-ketentuan khusus. Ketentuan ini berdasarkan berat atau ringannya ketunagrahitaan yang dialami. Ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan waktu mengadakan evaluasi, alat evaluasi, kriteria keberhasilan, dan pencatatan keberhasilan. Kesimpulannya,
Seorang anak yang dikatakan mengalami tunagrahita apabila anak tersebut memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga mereka sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mereka juga tidak mampu memikirkan hal yang bersifat abstrak dan pelajaran yang bersifat akademik. Anak tunagrahita dapat dikelompokkan menjadi tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita berat, dan tunagrahita sangat berat. Tempat dan sistem pendidikan anak tunagrahita meliputi tempat khusus atau sistem segresi, sekolah umum, dan pendidikan inklusif. Dan evaluasi belajar anak tunagrahita mengacu pada evaluasi belajar anak biasa, namun perlu dimodifikasi dalam waktu pelaksanaan evaluasi, alat evaluasi, kriteria keberhasilan, dan pencatatan hasil evaluasi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan acuan untuk menyusun makalah ini. Baik teman-teman, sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.